Oke deh kita mulai ya. Kalau tadi nih kita sempat mulai bareng sama Abraham. Halo semuanya yang lagi nonton, kenalin gue Krismo, balik lagi di Vistalk. Tadi kita sempat mention ya soal PAPM di podcastnya bareng sama Abraham. Buat yang belum nonton, dikepoin dulu. Aku bilang kalau kalian gak bisa main musik, kalian bisa ikut PAPM. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Salah besar. Salah besar. Coba dong ceritain dong nih. Kayaknya ada pengalaman pas waktu Reverberation gak sih? Boleh dari Agnes dulu, kita perkenalan dulu kali Kak enaknya ya. Boleh, nanti Coba. sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Abraham dari PAPM 2017 dan di kanan aku ada... Halo, aku... Gak masa mencukup suara pipi. Iya, lu gimana? Ulangi. Oh gini aja, Ulangi. kenal. Gimana? Nih bakal di ini nih. Di-cut dulu. Sebelum lebih jauh coba kita perkenalkan diri dulu. Gitu, Biar oke. enak ya. Biar masuknya pas ya. Oke. Ya, Kak Kris lagi Gimana? grogi. Iya, gimana kalau kita nggak usah cut tapi kita lanjut aja. Oke ya. Oke, sekali lagi. Oke. Oke. Oh iya masker bener juga. Oke. Foto dulu. Enggak, ini story. Oh story, oke. Iya. Bergerak, oke. Yaudah ya. Nih kita nge-MC berdua aja kali Nes. Boleh banget. Boleh banget ya. Iya, kita kedatangan tamu-tamu istimewa nih. Yes, luar biasa. Oke, halo semuanya, balik lagi di Vistalk di sesi berikutnya. Gua Krismo, salam kenal. Dan mungkin kalian yang belum kenal nih, tadi gue udah sempat take bareng sama Abraham. Nah ini Abraham yang di tengah nih, tepuk tangan dulu dong buat Abraham. Agak semangat ya. Iya agak sangat ya. Oke, nah nanti tadi tuh gue sempet mention kalau PAPM itu, kalau lo gak bisa main musik, lo ke PAPM. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah ini adalah pendekar PAPM UPH 2017. Tepuk tangan. Nih. Nah, coba dong boleh perkenalan dulu nih ada Kak Cici MC juga yang akan nemenin. Panggil kakak aja. Oh, Atau Mbak aja deh Mbak kayaknya. aja deh ya, oke boleh. Dari Semarang. Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Indah Riyadi, panggil aja Agnes. Aku dari PAPM 2017, peminatannya PAPM, ambil major saxophone. Nah, ini sebelah. Yang sebelahnya nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Abraham Ewaldo dari PAPM 2017 dan major aku vokal klasik. Wede. Halo semuanya, nama aku Debra Kristina Simamora, panggilannya Debra, mayornya instrumennya drum, dari Performing Arts Production and Management, kalau disingkat PAPM, angkatan 2017. Iya udah. Halo semuanya, nama saya Valdi, PAPM 2017, instrumen mayornya cello. Yes, kita hari ini di tengah-tengah sambil ditemenin Max Coffee juga. Nah, gimana nih guys? Coba dong diluruskan dulu nih. Yang tadi kita obrolin sama Abraham. Sebenarnya anak PAPM tuh harus bisa main musik gak sih? Mungkin dari Agnes dulu kali. Oke, kalau menurut aku kita masuk UPM musik pasti harus bisa main musik, punya Betul. basic musik-musiknya. Terus kalau lebih ke jurusan performing arts itu lebih ke, karena aku ingin ingin belajar tentang dunia, tidak selalu melulu hal di depan panggung. Karena juga penting loh hal di belakang panggung, kayak mikirin konsep gimana sih, caranya buat event, terus nyusun tema-temanya, kreatifnya. Dan kita juga bisa kenal banyak orang dari belakang panggung. Jadi gak cuma depan panggung aja. Kita mungkin kalau UPM musik banyak nih teman musisi-musisi. Berarti sama jurusannya dong, maksudnya sama passionnya. Nah kalau aku belajar di PAPM, aku jadi bisa kenal orang yang buat eventnya. Terus bisa linknya lebih luas lagi sih kalau menurut aku. Jadi gak hanya melulu semua tentang musik. Tapi kita bisa belajar semuanya. Tapi musik juga harus bisa. Kayak aku tetap jalan main saksofonnya. Tapi ya lebih luas aja sih. Jadi tidak melulu tampil tapi kita juga belajar hal lainnya. Dan itulah yang penting ya kalau kalian kuliah di musik gitu, bedanya antara kursus dan kuliah gak sih? Ya oke. Nah kalau dari Abraham gimana Bram?
Ini kalau Agnes tadi dia pengen ke belakang panggung kan, maksudnya pengen tahu kenal dengan orang-orang yang di belakang panggung. Kalau aku jujur sebenarnya lebih ke how to sell myself tanda kutip. Aku pengen bisa tahu gimana caranya aku memproduce diri aku sendiri sih. Personal branding Personal gitu ya? branding, Oke. karena itu yang kita dapetin banget di PAPM. Marketing, manajemen dan lain-lain itu kita dapetin banget. Aku lebih ke situnya sih. Kalau Debra gimana Deb? Oke, sorry. Aku ngelanjutin Agnes. Aku setuju sama dia karena kita masuk di fakultas musik. Jadi untuk masuk UPH musik memang harus ada instrumen atau alat musik yang bisa dipegang gitu. Nah tapi kita kalau kuliah di satu fakultas kan nggak mungkin konsentrasi atau peminatannya tuh 1 atau 2 gitu. Ya mungkin ada yang 2 tapi pasti ada pembagian bidangnya lagi. Nah balik lagi semua itu ke passion kita, ke hati kita gitu. Jadi kalau mau ngomongin performance, sound design, PAPM menurut aku semua itu sama. Balik lagi ke passionnya sama hatinya gitu. Nah kalau aku pribadi kenapa masuk PAPM? Tadi kan ada Abraham bagaimana dia kasarannya jual diri dia. Agnes dia belajar hal lain selain jadi performance di atas panggung, bagaimana di belakang panggung. Kalau aku mungkin kedengarannya cringe tapi ini beneran. Aku tuh orangnya seneng bikin orang lain seneng. Gitu. Sebagai player emang gak bikin orang seneng. Bikin orang seneng. Kita lihat vokalis nyanyi kita terhibur. Kita lihat gitaris main gitar gak fokus orang di-cut. Gitaris main gitar kita seneng. Mungkin main gitarnya salah karena mukanya ganteng kita tetap seneng. Ada yang kayak gitu. Tapi ini seperti ini juga ya, tapi aku, teman kita ya. Iya, tapi kalau orang belakang panggung itu aku merasa kayak punya value-nya dia sendiri karena kita ngelakuin tuh kita gak dilihat. Oke. Gitu. Aku gak bilang player di atas panggung itu gak tulus, aku gak bilang gitu. Nyatanya ada band namanya Tulus, enggak. Dekat. Itu orang bukan band. Nyanyi. Enggak. Aku gak bilang orang yang di atas panggung itu enggak. Cut. 1, 2, 3. Mulai dari sini. Aku gak bilang orang yang di atas panggung itu bukan gak tulus ya. Setiap orang kita gak tahu isi hatinya. Tapi Betul. aku bisa berani jamin 80-90% ke atas orang yang belakang panggung itu pasti Lebih tulus. enggak Kak Kris. Oh. Kalau lebih penting comparison. Enggak. Ulangi. Aku nggak bilang orang yang di atas panggung sebagai pemain musik itu kayaknya mereka nggak tulus atau apa, aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi aku berani bilang kalau yang di belakang panggung mereka tuh dapat apa, meskipun terlepas dari PU butuh uang atau apa, tapi kan secara nama mereka itu nggak dilihat. Tapi kalau ngerjainnya datang paling pagi, pulang paling malam gitu. Dan itu kebetulan mungkin ada di jiwa aku, ada di passion aku tuh orangnya senang berbagi, senang bikin orang lain senang. Sekali lagi bikin orang lain senang bisa dalam segala hal, sebagai pemain musik juga bisa. Yes. Tapi ini cara aku tuh sesimpel habis acara selesai, aku lihat penonton nangis liatin konsernya, padahal dia nangisin penyanyinya. Tapi aku seneng lihat dia terharu, padahal dia bukan ngeharuin aku. Yes, Misalnya kayak gitu, tapi aku seneng lihat orang tuh puas sama hasil konsernya. Terlepas jadi dia tidak tahu siapa yang bikin konser itu, aku gak kenapa-napa. Semoga kalian yang denger ngerti ya, soalnya Debra ngomongnya agak 90 km per jam gitu ya. Yaudah gimana nih ulang. Gak apa-apa, it's okay, tenang. Tapi intinya yang pengen yang mungkin kalian bisa take away adalah Debra tuh seneng mempersiapkan, ya gak? Dan lo tuh senang untuk bikin orang lain juga happy gitu kan. Dengan mengelola. Nah itu berarti emang semua orang panggilannya beda-beda. Nah kalau Valdi gimana Valdi? Kalau mau jujur ngambil PAPM biar jujur aja ya, lulusnya gampang. Oke. Ternyata Tidak segampang itu. Ternyata tidak segampang itu kawan. Gitu ya. Yang namanya kuliah gak ada yang gampang ya. Iya, kita masih harus ada yang namanya recital, itu tetap harus ada. Jadi kita tetap harus bisa memainkan instrumen atau bisa nyanyi sesuai major instrumen kita. Tadi lo instrumennya apa sih? Cello. Cello, oke. Dan dosennya pun menuntut kita buat tetap punya high standard performance. Jadi hampir sama tuntutannya sama anak-anak yang ambil performance. Mau klasikal atau pop and jazz. Jadi tuntutannya tetap sama sebenarnya. Di lain sisi kita juga harus ada namanya proyek akhir untuk anak PAPM. Jadi sebenarnya pekerjaan kita lebih susah. Soalnya mesti resital terus proyek akhir juga. Proyek akhir, Iya. skripsi. Skripsi juga, benar. Aku mau nambahin sih. Boleh. Terus di setiap kuliah kita, mungkin kalau teman-teman bisa ya praktis gitu ya sendiri. Terus maksudnya lebih banyak waktu praktisnya untuk latihan musik.
Nah kita tuh juga dituntut major tetap ada. Berarti kan harus praktis. Betul. Tapi kita juga dituntut harus buat event. Event kan gak cuman sendiri-sendiri, personal. Tapi Betul. kan harus kumpul nih sampai malam-malam. Koordinasi. Ya koordinasi, buat acaranya gimana ya. Gak bisa tuh 1-2 hari jadi, malah berminggu-minggu kadang ya. Iya, bahkan sampai ngekos bareng gitu. Nggak sebarang aku sama Debra aja Debra aja. gitu. Tapi kebetulan nih orang nih juga selalu muncul. Jadi kayak kos tuh udah kayak rumah kedua sih Rumah bagi kedua, kita ya. oke. Rumah kedua dari satu UPH, kedua Dua, kos. Ketiga rumah asli. Ya. Rumah asli, kebalik ya. 4 SPM, Supermall. Ya jadi intinya gitu sih. Aku merasa pas kuliah itu waktu untuk latihan, maksudnya lebih manage waktunya lebih susah karena yaitu kita harus kumpul, harus rapat, apalagi kalau mau acara kita harus loading barang, kan kita harus in charge kan. Betul. Ya harus Barangnya nyiapin. gak boleh yang ketinggalan, Iya, semuanya terus nyampe masih gitu ya. harus pokoknya gak semudah itu sih. Mungkin banyak teman-teman juga atau orang bilang, ih masuk Performing Art Production Management PAPM tuh gampang ya. Gitu. Ternyata susah. Yang besar. Wah, butuh hati yang Benar, besar. Butuh hati yang setuju besar. banget. Pengorbanan. Karena di situ kalian melayani banget gak sih? Iya, Iya. kita bener-bener serve orang. Kayak, sorry ya, Agnes potong. Silahkan Debra. Kayak menurut aku kalau ngomongin skill atau kecerdasan, setiap orang ada porsinya. Dan itu bisa dipelajari gitu. Tapi kalau udah ngomongin hati, karakter, attitude, itu proses banget gitu. I mean uang bener kita kerja untuk uang, kita belajar untuk dapat nilai bener. Tapi kalau fokusnya kita itu cuma sementara. Kalau kita memperbesar kapasitas hati kita punya karakter yang bagus, apa aja yang kita mau lakuin tuh Enteng ya. aku nggak bilang gampang, tapi apa ya kita tahu fondasinya. Kamu dijatuhin orang juga tetap kamu punya karakter yang kuat gitu. Kamu tahu purpose-nya, kamu tahu tujuan yang kamu lakuin. Kalau yang kamu pikirin tuh karaktermu gitu. Jadi sisanya itu tinggal ngikutin gitu. Dan di dunia musik itu penting juga ya karakter Ya, ya. aku mau nambahin dikit Itu nomor satu. dari Debra. Lanjut. Karena menurut aku semenjak aku di PAPM, karena sebelumnya aku nggak tahu kan orang di belakang panggung nih kerjanya kayak gimana, and apa Dia yang taunya di bawah panggung. aku nggak maksudnya aku nggak Bercanda. tahu stage, ada orang stage sendiri, ada kru sendiri dan lain-lain. Soalnya biasanya kamu megangin panggung ya. Aku kan taunya kalau misalnya penyanyi naik panggung nyanyi udah gitu kan, pulang. Setelah aku Meskipun masuk, sebelum naik panggung juga latihan-latihan juga iya, kan. maksudnya, Ada persiapannya gitu. Dengan aku masuk PAPM aku jadi, benar kata Debra, jadi bisa lebih menghargai profesi. Jadi aku tahu saat aku ada di sebuah event, aku akan menyalami orang-orang yang ada di belakang panggung karena aku tahu gimana susahnya bikin event tuh kayak gimana gitu. Jadi aku, Bener banget sih. Bener banget ya. Jadi kayak kita berdua nih. Nggak, karena pingin banyak yang dicurahkan gitu loh. Karena kadang tuh PPM dianggap sebelah mata gitu sama orang-orang. Apa sih paling kerja jadi kru gitu-gitu. Emang gampang jadi kru, susah tahu. tanpa kru acara nggak jalan guys. Nggak, karena aku juga banyak lihat gitu. Pas aku tampil ada orang yang performer gitu. Cuek banget sama krunya, di kayak lu tuh bawahan gue nih artis nih. No, itu salah, itu Nah, persepsi yang salah ya itu. Nesya. Kita semua artis adalah seniman. Iya. Nah, kalau ini selebritis. Jadi Enggak. gitu. Ini juga, beda, guys. Beda ya. Bukan skuter ya Bram ya, selebritis kurang terkenal, akan terkenal. Itu jokes dalam ya, jokes dalam, internal jokes. Jadi begitu, artis mah kita semua artis, kan kita seniman, artis. Hah? Jadi pokoknya intinya yang maksud Agnes tuh kita jadi bisa lebih menghargai. Ya, gak cuek juga, maksudnya ini loh tanpa mas-mas yang di panggung ini, kita gak bakal bisa naik panggung itu, gitu. Dan bisa, dari mas-mas itu kita bisa belajar banyak pengalaman sih, kayak malah kemarin ya itu sih, itu nanti aja deh spill cerita Oke. yang Java Jazz ya, ntar aja. Oke. Karena banyak pengalaman banget dari situ, karena kita bisa cerita-cerita gitu, Debra. Oke, mungkin teman-teman kalau tadi nangkap apa yang Abram sama Agnes bilang, Agnes sempat mention ngomong cuek, Abram ngomong tentang menghargai. Apa mereka tadi ngomongin tentang teori? Mereka jelas ngomongin hal-hal yang Praktek. praktek bersifat karakter, etika gitu. Jadi balik lagi
ternyata tuh impresi orang pertama, first impression orang pertama ke kita itu yang dilihat itu apa? Apakah kita bisa ngerti kan bagaimana kita nge-treat orang. Nah itu jadi kayak yang aku bilang titik susahnya itu apa sih? Kenapa kalian dari tadi heboh banget bilang susah? Kan cuman gitu aja, cuman kan brainstorming konsep kreatif semua orang pasti bisa. Aku setuju di situnya, tapi apa secara konsistennya kalian bisa? Emang kalian bisa? Ini kan. Gini, maksud aku gini, balik lagi ke karakter. Tidak mudah untuk kita bisa bonding emosi satu sama lain secara konsisten. Konsisten itu butuh apa? Karakter. Kontrol emosi butuh apa? Balik lagi ke karakter gitu. Aku gak bilang skill gak penting, belajar gak penting, aku gak bilang itu. Kita tetap belajar tapi percuma kalau kita gak punya karakter, apa yang kita udah pelajari gampang emosian, gak bisa konsisten, pemalas, gak bisa tepat waktu. Nah yang bagian susah itu di situ guys. Betul. Gimana kita ngadepin klien ngomong apa, performer ngomong apa, gak usah ngomongin performer, sesama kru aja, sesama tim aja bisa kok kita ngadepin yang individualis, yang ada-ada aja karakternya. Tapi di situ kita diuji. Gitu. Jadi susahnya itu, maksud aku karakternya susahnya itu di situ. Karena tapi lo worth it melawan banget diri buat di sendiri fight. gak sih? Lo melawan diri sendiri kan jatuhnya kayak. Kalau lo males lo harus rajin, kalau lo kurang ramah lo harus ramah gitu kan. Dan menurut aku titik berkualitasnya itu di situ. Ngapain sih capek-capek lu ngurusin orang lain, ngapain sih lu capek-capek kumpul dan lain-lain. Aku gak bilang gak capek, tapi itu worth it banget buat di fight. Setuju, aku setuju banget. Mungkin karena gue orangnya suka fight ya, jadi tapi ada yang worth it, ada yang gak berbuah gitu. Dan menurut aku ini berbuah gitu. Ini worth it banget buat diperjuangin. Perjuangin gitu. Benar. Waktu berarti kayaknya kita coba lanjut ke pengalaman produksi kalian ya. Ya gak sih? Boleh lah ya, spill dikit tuh. Tadi kan katanya mau ngomongin soal sebelum itu kita pengalaman kuliah dulu ya. Pelajaran yang paling bisa membantu kita gak sih? Boleh. Boleh nih. Coba pelajaran apa nih yang dari kalian Valdi ingat? dulu aja, tadi diem-diem. Kebetulan nih orang ini teman kita ini paling pendiam. Tapi betul. paling galak. Langsung rap. Enggak makan orang. Nggak, tapi ini beneran. Dia diem-diem tapi dia paling wise, paling bijaksana dan paling tegas. Tepuk tangan dong. Ya boleh Valdi. Apa nih? Ya ini apa? pengalaman pelajaran apa yang lo ingat pas kuliah yang membantu lo sampai sekarang nih? Sebelum kita spill ke produksi kalian. Mata kuliah. Sebenarnya kalau dibilang mata kuliah, PAPM tuh paling komplit. Betul. Kenapa paling komplit? Karena yang pertama kita itu belajar secara teori mulai dari produksinya belum jalan sampai produksi udah selesai. Terus jadi kita harus tahu gimana nyiapinnya gimana, proses latihannya gimana, proses finishingnya gimana. Itu secara sisi performing. Tapi sebelum itu kita juga mesti mikirin bisnisnya juga. Jadi ada mata kuliah juga di mana kita belajar entrepreneurship, kewirausahaan. Kita belajar sisi bisnis, terus kita ada belajar juga dari sisi komunikasi. Komunikasi. Gimana caranya kita, ya kayak Abraham tadi bilang, branding diri kita, jual diri kita gimana. Kayak kita pernah inget banget disuruh bikin satu poster. Ya tugas UAS bikin ya. Satu poster. Bener banget. Foto kita dan satu caption tentang kita. Dan gimana caranya kita menjual poster itu. Betul. Jadi dari seberapa powerful poster kita buat kita jual. Itu sih yang paling, mungkin itu salah satu yang paling berkesan. Secara teori ya, sebelum kita ngomongin praktek-prakteknya nanti. Jujur li gue penasaran banget sih praktek-prakteknya, tapi lanjut dulu. Ini siapa nih? Kamu mau Aku nambahin boleh nggak? Oh, silakan. nimpali. Boleh. Bahasa Indonesia apa ya? Nimpali. Menambahkan. Nimpali. Menambal. Ya benar banget. Pelajaran PAPM itu paling komplit. Tadi kan ada ilmu komunikasi, terus ada akuntansinya juga ya. Kita pernah suruh buat hitung-hitungan. Hukum juga kita pernah ya. Ya, ada haki, benar. Hak cipta itu paling sulit juga itu karena harus ngumpulin ngafalin tentang undang-undang. Ada beberapa. Undang-undang gitu-gitu. Jadi gak sesimpel itu.
terus belajar yang Baca paling baca kontrak. Ini juga ya? Oh. Ya sempat ini sih Sempat dipelajarin. bedah kontrak gitu Bedah ya. kontrak. Aha. Terus tentang ya tadi gimana kita selling diri kita. Karena menurutku itu paling penting ya. Kita jago nih main musik, tapi kita nggak tahu nih siapa sih target market kita, Betul. siapa sih audiens kita, musik kita mau kebawa kemana. Itu kan paling penting. Ujung-ujungnya kan juga selling diri kan. Betul. Nah. Mungkin bukan selling kali bahasanya tuh lebih ke branding ya. Ya branding ya. Gimana how to branding. Branding Nah, yourself gitu. ya. Nah terus benar kata Valdi tadi tentang yang poster itu ya. Nah yang poster itu dari pelajaran itu aku juga belajar banyak gimana sih ngedit. Bener. Karena aku dulu gak pernah Estetika ngedit. ngeditnya Iya gimana? kayak buat poster yang bagus gimana sih. Karena yang pas kita pelajaran lab produksi ya. Thank you Canva. Ya, thank you so much Canva. Thank you, Canva. Membantu banget sumpah sampai sekarang. Pro atas nama Karena. Sorry Canva Pro sekarang gue sendiri. Jadi memang dosen kita juga support sampai ini ya bayarin Canva-nya juga buat kita. Karena memang gila sih. Karena kita setiap yang lab produksi kita kan buat poster gitu. Nah kita dituntut untuk lebih kreatif. Jadi nggak cuman apa ya nama gitu doang. Tapi gimana sih biar orang tuh liatnya menarik ini, menarik. Iya. Nah, terus Menarik dan profesional ya. Iya, betul Nggak cuman banget. menarik, tapi bukan anak kecil jadinya yang tertarik ya. gitu. Tapi Terus juga ada sesuai ini dengan kan, pasar. betul. Yang poster terus kita suruh buat video. Iya. Jadi kayak ibarat kita lagi apa namanya? Kayak profile, video profile Video kita lah. profile. Jadi kita udah sebelum lulus tuh udah disiapin. Coba nih bayangin kita lagi apa sih kalau pitching ya? Pitching, iya, pitching. Pitching. Misalnya suatu manajemen atau suatu perusahaan. Tender gitu ya. Iya, jadi kita juga dilatih gimana sih ngadepin mental yang di depan orang-orang. Walaupun teman-teman sendiri sih, tapi tetap sama sih takutnya. Oh kalian Deg-degan. beneran ada kayak kelas simulasi pitching Beneran, gitu. bener. Wow. Nah, aku mau seru nambahin dari situ. Menurut aku itu salah satu hal yang menurut aku kayaknya didapetin paling banyak di PAPM deh. Betul. Cara kita presentasi, karena hampir tiap minggu kan sebenarnya Iya. kita presentasi. Pelajaran Kak Semi itu, aduh. Tapi Aku pun Kayak itu Kak Semi membantu. tuh susah untuk dijual. Maksudnya untuk di pitching tuh agak susah ya Kak Semi ya. Dia memang, Dia kayak kritis banget gitu iya kan. nah itu. Semua dosen kritis sih di PAPM, maksudnya karena kita kan bukan cuman satu hal doang, banyak hal yang harus kita masukin kan. Jadi semuanya pasti kritis-kritis banget. Gitu Ya sih. yang membantu itu banget sih. Iya. Gimana sih kita pitching ke orang, kita ngomong di depan orang kan nggak asal-asal lah maksudnya. Betul. Ya Kak Semi juga ngajarin ya coba lebih gini, lebih Posturnya gini. gimana. Iya benar sampai kayak postur pernah dibahas juga ya. Iya. Kalau kita tegak gitu orang lebih yakin sama kita. Confident ya. Iya kita juga lebih yakin sama omongan kita. Itu terus pakaian itu juga sampai sedetail itu. Tiap presentasi kita pakaiannya harus rapi. Iya karena ya itu bagus Iya, banget sih. Representatif diri Iya, kalian juga betul. jadinya ya. Branding. Jadi nggak cuman sekedar presentasi gini, tapi kita memang dididik, ditatar kalau tadi bilang, ditatar untuk dunia lebih profesional. Jadi nggak cuman ke depan umum pakai kaosan. Maksudnya depan umum tuh presentasi gini kaosan. Jadi kita kebiasaan. Jadi kalau ada, ya jadi kalau pas kan kita nggak cuma pelajaran PAPM doang, ada pelajaran yang lainnya. Misalnya pas dulu apa ya bahasa Indonesia, PKN gitu kita juga lebih ke bawah. Jadi cara ngomongnya, cara pakaiannya, iya, jadi iya. rapi. Berarti kalian kayak belajar presentasinya di PAPM tapi giliran di kelas yang di luar musik, FLA gitu Iya, ya, jadi, kayak KWN, PKN. ke bawah Sekalian juga. latihan juga dan ke Iya, bawah juga ke gitu ya bawah. untuk Dan presentasi. sampai sekarang ya Abraham. Jadi untuk skill berbicaranya lebih meningkat ya Public menurut aku. speaking Ya ya public berarti ya. speaking. Jadi kan kalau musik mungkin lebih ke kadang Performa. iya gitu. lebih ke skill gini, Gitu. skill musik maksudnya. Tapi Iya. kalau di PAPM kita juga dapat skill musik karena kita dapat major juga dosen yang berkualitas juga yang memang di bidangnya. Kita juga dapat pelajaran public speaking yang itu juga berguna banget loh buat kita. Masa ya diem-dieman doang. Iya. Pasti kita juga ngobrol, dari ngobrol kita jadi kenal ini, kenal itu. Nah, itu sih. Gimana Debra? Mau nambahin tadi kayaknya? Silakan. Nambahin apa ya? Mungkin lebih ke ini, lebih tuh? sekarang produksi aja kali Boleh ya. banget, Produksi. boleh banget. Aku dari tadi pengen nanyain produksi tapi ditahan-tahan nih. Iya ini karena wah
dia headnya sih. Iya sebenarnya ini adalah ibu segala bangsa. Ibu segala bangsa. Pokoknya gak ada dia, kelar deh. Kelar ya. Gimana deh pengalaman kamu memanage anak-anak ini? Kalian tapi seangkatan kan? Seangkatan. Cuman kerjasamanya tuh gimana nih? Akhirnya kamu bisa mengsinkronkan banyak orang ini gimana sih? Mungkin yang Debra dari yang kita awal buat Ketemu. KRS dulu aja. Enggak ketemu jauh banget. Aku ketemu dia di Semarang. Gue kan jauh ceritain. deh. Kelamaan. Sampai sekarang juga masih ketemu. Enggak, lebih ke gimana sih pertama KRS kali boleh tuh ya? KRS. Paling KRS. Mungkin buat yang belum tahu KRS itu adalah konser Rabu siang. Iya. Betul ya? Masih. Masih. Tapi Sekarang ganti bentuknya nama. WFH. Iya. Watch from home. Jadi tuh di PAPM ada konser rutin gitu setiap hari Rebo ya. Namanya Setiap KRS Rabu, waktu KRS. dulu kakak kelas kita. Tapi nah kita kan udah belajar branding. Kita membrandingkan KRS bukan itu. KRS. Tapi coba Debra. Nah ini juga pelopornya nih. Silahkan Debra cerita Coba. tentang. Oke. Abis Saya- KRS baru yang tadi ya. Yang tadi kita ngomongin off kamera. Lanjut. Oke. KRS dulu. Gue di sini nggak mau kayak guruin sih guys, karena gue masih banyak banget belajar. Kerjaan gue juga kadang ada nggak ada. I mean kayak waktu nggak ada itu membuat gue realize di diri gue masih harus banyak diimprove, masih harus banyak belajar. Makanya gue bilang gue nggak menggurui, gue masih banyak belajar. Tapi karena ditanya pengalaman gue di PPM selama kuliah di UPH bersama teman-teman gue 3 orang dan yang lainnya mungkin di kotanya masing-masing makanya nggak bisa ikut. Itu yang pertama kali adalah balik lagi, ini mungkin aku masuk ke backgroundku pribadi dulu, sorry ya. Jadi terlepas dari PAPM ini kan tadi mereka udah ngejelasin tentang apa itu kuliah musik, oh ternyata ada PPM, mereka belajar apa aja di PPM. Mereka cerita setelah apa yang mereka alami setelah masuk dari PPM. Sedangkan aku punya value aku sendiri justru sebelum aku masuk PPM gitu. Yang mereka sendiri aja mungkin gak ngerti karena kan baru kenalnya setelah kuliah. Betul. Sedangkan value yang aku udah tanam dari kecil itu ya sebelum aku masuk kuliah dong Iya. jelas dari kecil masuk kecil langsung kuliah. Iya. Tapi semua orang kayak gitu juga sih. Maksudnya Iya. kita semua pasti punya habit masing-masing Yes, pas kita betul. bawa ke kuliah gitu Betul. kan. Nah, terus Jadi aku itu di luar dari PPM, di luar dari Gak apa-apa PPM, Tevi. aku tuh punya prinsipku secara pribadi itu yang aku tuh orangnya deeper banget dalam hal relationship gitu, dalam hal hubungan gitu. Pasti kalian nggak percaya karena kalau jomblo gitu kan. Itu another Aduh. story. Tapi maksudnya gini, relationship tuh kenapa buat gue itu matters banget. Karena kalau lo nggak siap tersakiti, lo nggak siap capek, lo nggak siap berkonflik, lo tinggal di gue. Gitu. Maksudnya buat gue itu penting banget gitu. Karena memang tapi lo gak nyari untuk konflik sama orang kan. Weh gue mau weh, berantem sama kalau lo," orang yang nonton ini kenal gue pasti, weh, semuanya udah pernah berkonflik enggak lah. Kayak gitu ya. Kayaknya gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah berkonflik sama Debra chat Bisa ya di kolom komen di komentar. bawah. Yang itu tahu lah ya, cacat sama. Enggak, oke balik lagi serius. Ya kalau kenal gue pasti tujuan gue pasti buat yang bener kok enggak untuk yang Cuman lo mencari jelek-jelek. banyak experience di luar untuk supaya lo Iya. makin berkembang gitu kan. Iya, nah balik lagi ke PAPM ini gue ngerasa skill-skill itu yang dipakai. Pertama skill leadership. Lu kepemimpinan yang lu pimpin kan manusia bukan batu gitu. Ya Iya kan? benar. Gue punya emosi, lu punya emosi. Atau iya orang kayak batu. Gue punya ego, lu punya ego. Gitu. Betul. Tapi gue selalu bilang sama mereka, kalau terima kasih banget kalian sudah mengizinkan dan mempercaya aku jadi pemimpin. Tapi di mataku kita semua pemimpin gitu. Jadi aku kayak selalu bilang sama mereka, kayak tadi mereka bilang ini head. Enggak, buat aku mereka semua head. Cuman kalau memang harus ada status ya mungkin aku yang dipercaya gitu. Kenapa? Aku bilang semua orang itu pemimpin. Lo lahir aja lo harus bisa mimpin diri lo sendiri. Lo mau apa lo harus bisa punya pendirian. Amin. Gitu. Jadi kita Haleluya. semua itu udah Yes. pemimpin. Benar. Gitu. Nah balik lagi mungkin porsinya setiap orang tuh beda-beda. Dan mungkin aku ada yang aku lebih dari orang lain tapi aku kurang dari orang Sampai lain. merangkap-rangkap gitu. Nah seperti itu. Lalu Iya benar. masuk UPH musik ada banyak peminatan. Dari semua peminatan aku paling relate dari yang tadi aku bilang ke jiwa pribadiku itu ya performing arts production management gitu. Karena memang dari kecil udah suka dunia event, dunia apa sih, Perpanggungan. organisasi sebenarnya. Ngomongnya organisasi sih kayak Berarti kamu dulu manage orang, OSIS. iya.
Terus waktu masuk sini, ini kita belak-belakan aja ya. Karena ini udah rahasia umum, aku belak-belakan aja kalau ternyata aku baru tahu setelah masuk, aku punya peminatan itu ada sedikit branding tempat pelarian orang yang gak bisa main musik. Oke, ya. Ini kita jujur aja. Ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu. Tapi yang aku mau sampaikan tidak semuanya tuh ternyata seperti itu. Karena ada anak yang bener-bener sepolos aku masuk dengan bener-bener punya rasa cinta seneng gitu loh. Mungkin orang yang nonton bilang ya iyalah lo kan gak begitu jago mainnya dan lain-lain. Tapi yang gue lagi mau ngomong bukan sisi gue di situ. Yang gue mau ngomong sisi gue emang beneran ada rasa cinta. Bukan karena pelarian gue gak bisa sepinter itu main musik gitu. Gue emang beneran punya hati di situ. Gak ngerti tim gue yang lain ini ya, gue gak ngerti. Atau mereka punya hati setelah masuk kata apa gue gak ngerti. Tapi gue ngomong diri gue. Terus waktu itu masuk kelas lab produksi. Ada namanya KRS, konser Rabu siang. Jadi memang sama Kak Revi itu semuanya teori, tapi ada satu kelas yang praktek bikin mini konser, ya isi playernya ya teman-teman kita juga. Itu untuk belajar kita untuk nganu kabel, ingat tentang barang, bikin poster, pitching orang buat minta tolong nyanyi dan lain-lain. Itu ngajarin kita bener-bener semuanya lah tentang event. Dan itu konsisten setiap minggu, setiap hari Rabu. Wah, pegel banget gak sih tuh otaknya? Nah, kayak emosinya dulu. Yang tadi aku bilang, jadi harus benar-benar belajar manage waktu. Harus juga ada tuntutan major, apalagi tahun-tahun awal ya. Itu gila-gilaan. Nah, Terus tapi KRS itu skill. Dan semua skill, apapun itu jenis skill, mau masak lah, mau apa, mau lu public speaking. Kalau udah namanya skill, kalau lu udah jadi habit, lu udah ngerti. Betul. Patternnya. Ya. Gitu. Terus habis itu, dari KRS ini, satu angkatanku itu lumayan isinya. Ada berapa sih kita kayak ada 8 apa 9 gitu. 8 apa 9 orang. Dan itu ternyata hitungannya lumayan gitu. Jadi terus, kalian cukup untuk produksi gitu ya 9. Sekali lagi kayak yang aku bilang aku masuk itu dengan polosnya aku emang secinta itu dengan organisasi. Iya. Secinta itu bikin hubungan sama orang, manage orang dan di manage orang sebenarnya gue juga suka gitu loh. Meskipun gue selalu punya ide makanya gue selalu terdepan. Tapi gue sebenarnya senang juga dipimpin gitu loh. Iya. Meskipun keras kepala. Iya. Jadi sepertinya kelihatan ya susah kenapa dipimpin. masih jomblo. Gak bercanda. Kita semua jomblo ya, orang pojok sana. Kecuali pojok sana. Yang paling dewasa di sana. Yang paling dewasa. Kita Diem, tonton nikah. Iya. Diem. Ya, dari konser Rabu siang itu terus aku lihat teman-teman lumayan banyak. Sekali lagi, baik lagi, aku gak ngerti mereka masuk dengan hati dan purpose yang sama kayak aku apa enggak. Tapi waktu aku ajak mereka mau. Ajak apa, jadi aku itu punya temen anak DKV, teman SMA aku, sohib dan deket. Aku kayak udahlah biar main gampang kalau ada poster minta tolong dia, Sampai aku ngobrol sama dia. Aku tuh pengen bikin komunitas sendiri tahu gitu. Namanya apa ya? Kamu mulai dari KRS ini kan? Terus dikasih ide sama dia namanya Serasi. Konser, Rabu, siang. Jadi Serasi itu awalnya dari karena kita sering bikin konser Rabu siang. Gue baru tahu guys. Itu dari temanku ada namanya siang. Jamie Madeka, anak DKV 2017. Serasi, oke. Dari Semarang juga. Nah itu Jadi Serasi Production nih. jadilah Serasi Production. Sebenarnya kita mulai lebih beli angkatan kalian gitu berarti. iya sebenarnya gue rada salah bikin nama sih. Sebenarnya kita bukan production. Production itu kan lebih ke alat ya. Harusnya kita itu Serasi organizer. Ya, kita lebih ke yang organize, manage. Kayak tadi gue bilang calling orang, bikin konsepnya, bikin Cariin timeline-nya. vendor gitu-gitu ya. Intinya lebih ke IO kita itu Serasi ini. Nah dari situ banyak tugas baik dari fakultas kayak salah satunya Reverberation dari di Karevi. Lipo Mall Kemang ya itu. Di Lipo Mall Kemang, Lipo Mall Kemang Avenue of Stars, terus dapat tugas juga dari Kak Rev ini pakai kalau Lipo kalian pernah lihat Street. di Benton kayak street music itu Lipo Festival waktu Lipo itu namanya. Festival ya yang Iya. waktu itu Tapi- pernah bikin panggung di depan BNB. Menara Matahari. Menara Betul, Matahari. Iya, Menara Matahari sebelah BNB, sorry. Terus juga ada itu Java Jazz. On the Move, Ya, Java Jazz JJ On the Move OTM. yang bagian talent mau panggungnya, talent mau tampil di panggungnya aja kita kayak yang giring gitu, kita dipercaya buat ngelola itu. Bukan kita yang bikin, tapi maksudnya Java Jazz On the Move waktu di SPM pada saat itu Kalian yang kita yang bantu untuk LO, hire ASIS talentnya. gitu ya. Ya sama Talent yang dari di UPH-nya. mall juga. Yang di SPM. Yang di, enggak di yang di atas. Yang bukan yang food court. Ya food court atas. Itu. Terus tadi aku meng-highlight pertanyaannya Kak Kris apa gimana manage orang-orang ini gitu.
Gue yang pertama bukannya gue sorwani, tapi kalau kalian dari tadi sadar kenapa buat gue matters banget relationship, karena gue tahu identitas gue. Kalau kita tahu identitas kita, lo tahu pencipta lo pasti tahu cara ngargain hidup lo. Lo gak mungkin hidup sembarangan. Yes. Gue tahu, gue hubungan gue yang di atas beres, gue pasti gak usah terlalu ribet gimana sih gue biar kelihatan baik. Gue gak penting kelihatan baik. As long as lo punya integritas, hubungan lo sama pencipta lo itu oke, pasti sama sesama lo tuh pasti dikasih hikmat. Ada namanya hikmat gitu. Gue gak sempurna guys, kayak tadi gue bilang karakter lah, attitude lah. Emang gue sesempurna itu? Enggak, gue juga masih proses masalah karakter. Tapi gue mau sharing aja kalau di sini tuh yang diuji itu salah satunya terbesar gitu. Nah gimana cara gue manage? Yang pasti gue pertama ngandelin Tuhan. Karena kalau gue sendiri gue gak bisa. Yang kedua gue harus kenali diri gue dulu. I agree, yes. Gue harus kenali diri gue dulu. Gak bisa gue kenali orang karena waktu gue bisa kenali diri gue jadi tahu boundaries gue. Contoh Kak Kris tegur Debra. Atau Agnes tegur Debra. Kalau gue gak kenal diri gue main terima-terima aja. Kadang ada bagusnya keras kepala daripada hidup gue kayak air, main goyah-goyah aja. Kalau keras kepalain ikut gue ya. Yeah. Jadi waktu gue mau debatin jawaban dia, gue tahu ya gue punya jawaban sendiri. Gue tahu purpose gue. Gitu loh, beda ya sungkan sama gak enakan. Kadang gue bingung sama orang gak enakan karena dia gak tahu tujuan dia buat gue. Tapi waktu lo tahu tujuan lo kenal diri lo, lo ditegur orang tetap rendah hati, tetap terima. Tapi terus kan gak semua omongan orang ini ke lo. Betul. Menurut gue itu jual leadership penting di situ. Karena lo manage banyak orang. Dan yang paling ngena banget memanage mereka adalah orang A berantem sama orang B cerita sama gue. Orang C berantem sama orang D cerita sama gue. Nanti si komplotan CD berantem sama AB cerita sama gue. Nanti si A sama B pisah. Santai Debra, santai. C sama D pisah. Malah mereka bareng, yang ini bareng cerita sama gue. Jadi AC lebih sama DB bareng gitu. iya di situ ya kan gak mungkin sebut nama. Iya benar. Jadi mesti ABCD. Yang gue maksud di situ kalau bukan hikmat Tuhan, kalau gue pribadi sih pasti nggak kuat. Betul. Siapa orang nggak suka gosip? Gue masih goyah di situ, masih minus banget di situ. Tapi kalau gue nggak bisa kayak tenang, objektif, Kontrol kayak gitu-gitu, diri lo iya, juga. kelar gitu. Karena mereka dikit cari ya gue. Kadang gue kayak, ya gue bersyukurnya ada orang bilang nggak bisa lo kerja sama teman sendiri. Ya, Valdi teman gue. Tapi yang lebih deeper lagi, sorry ya Val. Ini berdua adalah sahabat gue gitu. Jadi kalau ada orang bilang gak bisa kerja sama teman sendiri, gue bisa buktiin gue bisa kerja sama sahabat gue sendiri. Di luar kita sahabatan, kalau misal kerja mereka salah ya gue tetap tegur, gue salah mereka tetap tegur, gue tetap terima. Gitu. Jadi bisa gitu loh, itu semua tergantung diri kita, tergantung karakter. Nggak bisa kita bilang nggak bisa kerja sama teman sendiri, enggak. Itu yang gue mau share lagi. Terus habis itu apalagi cara manage mereka ya itu sih Tadi balik lagi ke diri. hikmat, Iya, balik lagi ya. diri sendiri. Kalau kita punya boundaries kita gak bakal gampang goyah, kita tahu apa yang kita harus lakuin. Tapi tetap harus mau denger omongan orang. Dan Tapi rendah maksudnya gini, gue gak ngajarin kalian keras kepala kalau ada orang ngomong gak didengerin. Kita tetap harus mau denger masukan orang. Tapi omongan orang itu bukan jadi identitas hidup kita. Iya. Lo tuh jadi pemimpin gak benar, lo tuh kerjanya gak ini. Omongan orang itu lo jadikan masukan supaya lo improve, bukan untuk lo jadi identitas lo. Gue kan emang gitu, ya udah gue gitu. Enggak gitu Ya, maksudnya. ya. Malah lo stuck di baper doang gitu. Makanya gue maksud di sini tuh gue senengnya Mas Rasi, gue ngerasa kekeluargaan. Terus gue ngerasa tulus-tulus mereka tuh tulus semua. Betul. Keluarganya. Gak terlalu baper ya kayaknya ya. Iya. Kayak ya udah gitu. Leader aja mulutnya gak disekolahin. Jadi Jadi enggak, ngeri ya. enggak, jadi ya udah gitu. Ranahnya sensitif Enggak, jadi benar. Jadi kayak kita ya udahlah karena kita ya udah kita kuliah berapa tahun bareng-bareng terus dan kita teman dolan juga. Jadi enggak cuman acara-acara kampus kayak kemarin kita pergi juga sama dosen kita Kak Revi ke Jogja. Jadi ada bondingnya. Jadi enggak cuma melulu di kampus gitu. Sorry gue pengen nyelipin dikit. Kayaknya berat banget ya jadi dosen mereka ya kalau gue mikirin ya. Kayaknya Kak Revi tuh kayak oh my god gitu loh. Kayak The best lah. gimana ngajarin kalian sampai udah sebulet ini sekarang tuh kayak gitu loh kayak. Kalau Kak Revi paling sabar dong dari Iya kita. bener. Biar tadi Cuman gue bilang dia tentang kapasitasnya kita lebar bagaimana. banget gitu Wah, loh pasti jadinya. dia paling lebar dari kita. Karena untuk ngadepin gue yang headnya kata mereka aja pasti susah buat mereka. Apalagi banyak
Iya, berkali lipat banyak orang-orang yang drama kayak gini dan, ya. ups and downs juga gitu kan. Iya. pas Tapi lagi zaman enak prime juga minister. karena kita sering rapat gitu, kita sering ketemu. Jadi kita juga, Sering ditraktir juga. lah ya pasti Waduh, banget. traktir parkirannya ya. Traktir parkiran. Kita pala, Pak, Kak mau bayar parkiran, OVO di scan nih. Oh gitu, Itu kan luar biasa. di dalam Iya, ya. Tapi pengalaman internal. Pas lagi kuliah ya. Itu internal. Jadi- internal. Tapi yang Jadi kalau- yang menurut aku ya aku dapetin adalah jadi semakin kita sering bertemu, kita jadi kenal karakter kayak oh Debra karakter gini. Oh yaudah gitu. Tahu caranya. Tahu cara handle dia gitu loh. Gak bisa les gini. Oh iya Deb gitu. Udah selesai. Terus ada misalnya Abram gini nah gitu misalnya. Oh jadi udah tahu Valdi yang gini sikapnya tahu. Nah misalnya Valdi karakternya keras nih. Keras. Jangan gitu. Keras. Misalnya Val. keras. Tapi Tapi ngomong kebetulan keras. bener Val. Maksudnya Ini misalnya dia tapi straight. kebetulan bener Val. Straight gitu kan. Yaudah kita tahu. Jadi kita gak pernah, kok Valdi gitu ya? Kok Valdi gitu ya? Oh, karena kalian kenal siapa Valdi, jadi Valdi kalau mau keras ke kalian tuh Iya kalian jadi baper gitu iya ya. kita nganggapnya kayak ya memang Valdi orangnya gitu kok. Jadi kita biasa aja Biasa gitu. aja. Nah. Iya jadi gini, lu kok gitu? Jadi aduh udah biasa lah. Beneran udah biasa jadi nggak baper ya. Mungkin ada beberapa orang yang baper. Enggak, tapi Coba gue ceritain pengalaman kalian pas sukanya- lagi produksi bareng nih. gini, gue sukanya sama tim gue serasi ini. Mereka itu tidak stuck di titik gue memang gini kok. Jadi lo harus terima gue pada enggak. Enggak, iya. Mereka ada feedback balik mau ngertiin orang. Iya, lu Itu yang kalau gue negur lihat. orang gak boleh gitu Val gitu ya. Ya Feedbacknya contohnya. contohnya. Enggak Enggak sih, juga. kayak gitu jadi udah terbiasa. Oh Valdi gini, oh berarti Valdi marah nih. Oh jadi udah tahu kayak Debra nih. Oh Debra lagi Aslinya gini lebih keras nih. padahal. Iya. Misalnya Dunia nyata pas lebih dulu keras. sering dihina ya kayak yaudah oh memang orangnya gitu. Jadi kayak udah tahu gitu. Maksud gue gini, kan tadi kan pertanyaannya gimana cara lo manage teman-teman yang lebih dari satu banyak. Selain tadi yang gue kasih tahu, jawaban terakhir adalah gue harus kenal karakter mereka satu-satu. Yes. Pertama karakter mereka Relationship ya. beda-beda dan gue harus mau tahu bukan gak mau Betul. tahu. Artinya lo Dep tadi kan pertama lo bilang kita harus punya boundaries, lo kan punya pendirian lo sendiri. Kok pada akhirnya lo ngikutin mereka, kita harus balance. Gue punya pendirian gue supaya gue gak gampang goyah dengan mereka tapi gue harus pinter. Ayat andalan gue adalah kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, itu ayat andalan gue. I mean gini loh, orang itu selalu mengumandangkan kita harus jadi orang baik. Lo ngerti gak definisi baik? Itu yang gue maksud. Nah, baik baiknya dan dalam benar konteks itu beda. apa gitu ya. Betul, baik dan benar beda. Makanya kalau kita orang benar, itu ada pasti baik. Dan baiknya kita gak goblok gitu loh. Kita harus cerdik, kita harus bodoh. Enggak, itu masih belum sensor Kita harus cerdik gitu loh. Maksud gue, maksudnya lo harus, jadi kayak yang gue maksud, oh gue punya boundaries gue, tapi gue tahu karakternya mereka kayak gimana. Jadi ya gue kayak gini, gue mau ngertiin lo gimana masuk. Jadi cara masuk gue juga kayak pakai cara gue, tapi gue mau ngertiin mereka, ngerti gak sih maksudnya? Gue menyesuaikan karakter mereka pasti, tapi dengan gue tetap punya pendirian kayak gitu. Yang gue biasa. maksud tulus Seperti itu. seperti merpati Iya. dan cerdik seperti Ya, ular. lama-lama kita jadi Style life Debra. lesson ya, bukan Iya jadi ini lebih ke sini kehidupan sharing ya. kehidupan. Life lesson. Itulah PAPM Kak. PAPM tuh life lesson. Life lessonnya banyak. PPM itu kayak balik lagi Abraham bilang tahu cara menghargai orang. Aku belajar banget sih di sini tuh tentang hati, cara menghargai orang. Aku setuju banget sih. Ya di PPM ini karena lo kerja balik panggung siapa yang lihat Iya gitu. benar. Dan aku tuh udah banyak kerja. Misalnya aku baru kerja di UPH setahun kan, sekitar ya beberapa lama lah dan tapi di UPH udah kuliah di UPH kan. Nah tapi pada saat pengalaman aku di UPH itu ketemu banyak anak-anak PAPM tuh emang vibes-nya beda. Dan Ini ya positive vibes ya. positif vibes banget meskipun banyak negativity di dalamnya juga gitu kan. Enggak negativity. dong. Yang penting kan nggak working jadi toxic. together-nya ya. Yang penting nggak toxic ya. Enggak, yang penting gak toxic. Cuman iya Ya. bedanya adalah ketika teman-teman adalah juga performer dan kalian juga adalah seorang manajer dari performance itu. Iya, betul. You can get the feeling gitu kan kayak gue di sini sebagai performer, gue harus menghargai orang-orang di balik panggung. Dan di saat yang sama juga kalau gue lagi buat produksinya, I have to give it the best. Iya, jadi kayak lebih tahu diri ya, lebih tahu diri. Maksudnya Dan- pas perform ya as a performer. Betul, Tapi betul. pinter membawa diri. Kalau pas production, Production, ya production kita harus. cepat koordinasi. Iya, jadi bukan enggak Bukan gua lo so kan diva gitu iya pas bukan lagi produksi. so selebritis. Gua kan di panggung ngapain gue ini? Minta Mohon maaf tolong saya ambilin. boleh sharing. Boleh. Nah, silakan ini. Ini nih. Jadi waktu itu ada acara, boleh sebut gak sih acaranya?
Boleh. Pokoknya di Lipo Mall Kemang itu aku, oh iya udah ya Reverberation. Betul. Di situ aku 2018 ya. 19 Juli. Aku waktu itu awalnya ditugasin untuk jadi multimedia. Oke, di hari aku bikin slide apa segala macam, bikin multimedia. Tiba-tiba, Abraham kamu juga nanti tampil ya nyanyi ini. Oh oke, kan kalau misalnya nyanyi, dan itu tuh kalau gak salah aku disuruh perform 1 jam ya. 45 menit atau ya 45 menit sekitar segitu. 15-nya transisi biasanya. Dan 15-nya transisi gak? Iya kan nih. Benar. aku mikir kalau misalnya aku harus tampil 45 menit berarti aku harus ada persiapan, ada latihan juga dong. Latihan, sementara aku tetap harus bikin konsep untuk si slide dan lain-lain multimedia. Terus aku di situ tiba-tiba disuruh untuk megang sosial medianya juga. Waduh luar biasa. Oke, gitu kayak oke. Iya, dilatih multitaskingnya. Dan dilatih multitasking juga. Oh iya itu benar sih, PAPM tuh belajar banget yang namanya multitasking. Bener Kalau banget. kalian udah punya talenta multitasking juga akan sangat kepake di PAPM. Fokus. Betul, itu juga ya benar. Terus yang Emosi. ini nambahin Terus? yang waktu. Terus enggak, dia juga pas buat kita rapat kan sampai malam-malam Iya. tuh. Jam berapa ya? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Padahal dia kan juga harus perform. Tapi itu. aku harus perform juga. Nah akhirnya di hari H, kucruk-kucruk gitu sampai harus megang ini. Oke, tiba-tiba aku malam perform. Aku bilang nanti slide-nya begini-begini ya, balik slide-nya begini. Aku ganti baju ke bawah tampil. Udah, tetap harus tampil, tetap. Jadi kamu sebelumnya dari pagi operator ya kan? Iya Dari the pagi show, operator. kalau kata The dosen show. kita the show must The go show on. must go on. Jadi kamu pagi operator multimedia. Sampai malam, sampai sore. Malamnya. Oh wow. Terus yang pas jam kamu siapa yang jadi Selesai operator? jam aku ya naik lagi kita ke atas, megang lagi Ya multimedia. lanjut. Iya, Luar gitu. biasa ya. Jadi Wow. bener multitasking itu dilatih banget di PAPM. Kalau gak salah kita sempat foto ya waktu itu bertiga ya. Di Reverberation ya. Iya ya. Iya gak sih? Kamu. Iya. 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 Itu memori yang oke sih. Memori yang sangat berkesan lah buat aku juga. Waktu itu aku bantu di Reverberation buat foto-foto. Iya. Seingat aku. Sama Jason, betul. Sama Jason sama Juan bertiga. Dari situ bukan pertama kali sih kayak paparan kedua ngerti tentang serasi, tentang PAPM tuh what is exactly that PAPM gitu. Dan ya kalian kayaknya udah dengerin banyak hal ya hari ini tentang perkuliahan PAPM di musik ya kan. Di Fakultas Ilmu Seni Universitas Pelita Harapan. Dan I hope kalian kalau misalnya penasaran juga untuk lebih tahu lagi PAPM itu seperti apa sih. Bisa kontak dosen kita, bukan bisa kontak kita di Instagram @uph-musik dan juga di YouTube channel kita nih. Mungkin kalau hari ini belum banyak juga yang kalian denger gitu ya. Live lessons, multitasking, emotional control. Terus kalian juga mesti bisa multitasking. Terus punya hati yang rendah hati, bisa manage orang lain juga, leadership skills. PAPM is the best place for you. Karena ini masih sebagian kecil banget sih. Betul. Dari yang apa kita pelajarin selama 4 tahun. Tapi we have to close Iya, this tapi out. kita harus close kan. Udah 50 menit kayaknya nih. udah kelebihan banget dan abis ini kita ada produksi lain ya. Agnes sama Debra dan Abraham juga. pokoknya nggak rugi deh masuk PPM, Betul. jamin, sumpah, nggak rugi. Aku setuju banget karena Nggak dulu rugi. aku mau masuk. Tapi kenapa kalau nggak masuk? Itu nanti aja ya ceritanya. Iya pokoknya Next session ya. Heart to heart jadinya. lebih intimate ini ya, intimate session ya. Pokoknya nggak rugi karena kalian bisa dapetin semuanya di situ. Gimana cara branding, gimana main musiknya tetap kayak Abraham nih. Siapa yang gak tahu dia gitu. Iya. Valdi, Siapa juga yang nggak tahu Celis, dia. drummer, Kan masih tetap. skuter. Jadi itu jokes ya. Iya. Pokoknya tetap semua didapetin dalam satu paket. Hmm. Apalagi all in one, cuma ada di PAPM UPH Musik. Udah cocok di MC belum? Udah cocok banget. Kamu kayaknya lebih suka jadi ini deh, announcer ya. Announcer. Coba Oke. tolong radio-radio yang mendengar nih bisa di hire ya. Atau Mbak mungkin Agnes. sleep call kali. Cut. Tolong. Gak boleh ya sleep. Sleep call sama best friend. Best ya, friend. boleh. Paling gue mau menutup, kita mau makasih banyak udah dikasih kesempatan buat sharing. Dan mau
bilang aja dari awal yang kita bilang, tidak ada pihak manapun, tidak ada oknum manapun yang kita Singgung atau apa. Iya singgung, Yes, kita betul. rendahin, Ini- kita pandang sebelah mata nggak ada kok. Cuman kita emang bener-bener ngomong dari sisi PAPM. Produksi. Oh, PAPM. Jadi maaf kalau kita ada salah kata. Terima kasih udah dengerin. Tuhan berkati. Yeay. Terima kasih Valdi, semuanya. mau Oh iya nambahin Valdi terakhir? nih, paling wise nih. You gotta close this out. Pantun, cakep. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Apaan nih? Tiba-tiba ditodong mic. Kan gitu, kita tuh serba spontan pokoknya. Kalau kalau mau cari paket komplit PAPM aja. Yes. Udah cukup. Dah, thank you guys. Oke. Ini dia klasik tapi PAPM juga keren banget. Setuju banget. Klasik juga, PAPM juga. So, have a good day guys. Please kepoin juga kita di kehadiran-kehadiran lain. Kita ada di Spotify, kita ada di Instagram, kita ada di YouTube, kita ada di mana-mana. So, gua Krismo, we're gonna close this out this episode of His Talk. Tonton episode yang lainnya yang sama Abraham juga seru banget. Terus sama Bu Binu juga seru banget. Sama Bu dosennya dia. Sama Cica Sia juga seru banget. Cisarita dan sesi-sesi podcast lainnya. See you guys. God bless you. Bye semuanya, thank you.